Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Sahabat Biozone, pada video ini kita akan bahas mengenai komponen non-protoplasma. Ini merupakan kelanjutan dari pembahasan tentang sel pada tumbuhan. Kita ingatkan kembali, bagian dari sel tumbuhan itu terdiri atas protoplas dan juga dinding sel. Nah, protoplas ini tersusun atas komponen protoplasma dan komponen non-protoplasma. Kemudian untuk komponen protoplasma yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, itu terdiri atas sitoplasma, organela sel, dan juga inti sel. Nah, pada video ini kita akan bahas mengenai komponen non-protoplasma yang terdiri atas vakuola dan juga zat ergastik. Pada video ini, penekanan materi kita akan bahas pada vakuola, dan untuk zat ergastik kita akan bahas pada video yang lain. Vakuola ini adalah bagian ruangan yang terdapat di dalam sel, di mana di dalam vakuola itu bisa berisi cairan ataupun juga berisi padatan. 90% dari sel-selnya merupakan sel dewasa. Kemudian vakuola ini dibatasi oleh sebuah membran yang kita kenal dengan istilah tonoplasma atau membran vakuola. Di mana untuk isi dari vakuola itu berupa cairan ataupun padatan yang kemudian nanti kita kenal ini sebagai zat ergastik, di mana untuk cairannya bisa berupa bahan-bahan organik ataupun juga bahan anorganik, kemudian gula, ada asam organik, pigmen, flavonoid maupun fosfatida. Kemudian untuk yang berupa padatan atau berupa kristal, ada berupa tanin, kemudian butir protein, kalsium oksalat, di mana fungsinya ini adalah untuk mengatur kandungan air dan solut di dalam sel. Di mana pada vakuola ini sangat memanfaatkan sifat osmosis, yaitu perpindahan molekul air melalui selaput selektif permeable dari yang encer ke yang pekat. Kemudian harus kita ketahui bahwa vakuola itu pada jaringan meristem atau pada sel-sel meristem banyak vakuola yang sangat kecil, pertumbuhan dan juga diferensiasi sel, kemudian mengakibatkan vakuola membesar ataupun melebar, kemudian bersatu membentuk satu vakuola yang besar di tengah sel. Dan itu nanti akan berkaitan dengan asal mula terbentuknya vakuola atau sentra vakuola. Nah, untuk vakuola ini merupakan sebuah kantung yang dikelilingi membran yang berisi cairan atau air ataupun juga zat padat, di mana fungsinya selain sebagai mengatur kandungan air dan juga solut dalam sel, ini merupakan tempat penyimpanan cadangan makanan seperti air, penyimpanan minyak, penyimpanan pigmen, kemudian senyawa toksik, dan juga hasil samping dari metabolisme. Kemudian yang kedua, membantu mempertahankan tekanan turgor dalam sel, yang artinya tadi berkaitan juga dengan kandungan air dan juga solut di dalam sel. Pada sel yang masih muda atau pada sel yang kita kenal dengan istilah meristem, vakuola itu memiliki ukuran yang kecil namun pada jumlah yang cukup banyak. Jadi kalau bicara tentang meristem, kita bicara tentang sel yang masih muda. Kemudian ketika sudah dewasa, vakuolanya itu membesar karena tadi untuk vakuola-vakuola yang berukuran kecil itu akan bergabung menjadi satu sentra vakuola di tengah. Kemudian vakuola catatannya tadi sebagai penyimpanan senyawa makromolekul sementara, beberapa komponen bersifat toksik. Kemudian tumbuhan tidak punya sistem
Cretoris seperti pada hewan, di mana vakuola itu untuk menyimpan byproduct. Kemudian membran yang mengelilingi vakuola ini disebut dengan tonoplas. Di dalamnya mengandung sistem transport aktif di mana air masuk secara osmosis. Kemudian vakuola merupakan tempat penghancuran senyawa tertentu oleh enzim hidrolase. Nah, cara terbentuk vakuola di sini ada 4 cara. Sebenarnya sudah ada yang kita bahas tadi. Berasal dari vakuola yang sudah ada, kemudian melalui proses de novo. Ini tadi kita bicara mengenai pada sel meristem, vakuola itu berukuran kecil dengan jumlah yang cukup banyak. Kemudian mereka bergabung mengumpul menjadi satu menjadi sentra vakuola. Nah, pada cara terbentuknya vakuola, yang pertama berasal dari vakuola yang sudah ada. Artinya, vakuola yang ada ini memang terbentuk dari vakuola yang ada sebelumnya. Ini berkaitan dengan proses pembelahan sel. Pada proses pembelahan sel, bukan hanya sel atau bagian sel yang lain yang terbelah, tetapi juga ada bagian vakuola yang ikut terbelah menjadi bagian dari sel anakan A dan juga sel anakan B. Sehingga vakuola yang tadinya satu menjadi 2. Dan masing-masing sel memiliki vakuola. Kemudian yang kedua melalui proses de novo, yang artinya tadi ketika vakuola yang ukurannya kecil tersebar di dalam sel, kemudian akan berkumpul di satu titik. Kita bisa ambil contoh nanti berkumpul di tengah membentuk sentra vakuola. Jadi yang kecil-kecil itu akan bergerak ke tengah kemudian mengumpul menjadi sentra vakuola. Nah, tugas untuk adik-adik di rumah ini adalah jelaskan cara terbentuk vakuola mulai dari berasal dari vakuola yang sudah ada, kemudian melalui proses de novo, kemudian berasal dari vesikula badan Golgi, dan juga berasal dari pembesaran retikulum endoplasma, sisterna maupun vesikula retikulum endoplasma. Jadi nanti silahkan buat summary tentang cara terbentuknya vakuola yang 4 ini. Kemudian saya akan buka assignment di mana untuk tugasnya ini akan kita buka selama 1 minggu ke depan sampai pertemuan selanjutnya. Oke, itu merupakan akhir pembahasan dari vakuola. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang zat ergasik, baik itu yang padat maupun yang cair. Nah, untuk pembahasan mengenai vakuola kita akhiri tadi dengan adanya tugas bagi mahasiswa untuk membuat summary tentang asal-usul dari vakuola atau cara terbentuk vakuola. Oke, kita akhiri untuk pembahasan ini. Kita jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi.